Di balik lautan luas Indonesia yang menyimpan jalur perdagangan internasional, ada ancaman yang tak pernah benar-benar hilang. Perompakan, terorisme laut, hingga sabotase asing. Untuk menghadapi ancaman itu, TNI Angkatan Laut memiliki sebuah pasukan elit yang jarang terekspos publik. Mereka adalah Denjaka, Detasemen Jala Mangkara. Dikenal sebagai hantu laut, keberadaan mereka selalu misterius, tetapi kemampuan mereka diakui di level dunia. Video ini akan membahas asal-usul Denjaka, latihan ekstrem yang mereka jalani, peran rahasia mereka, hingga fakta mengejutkan yang jarang diketahui. Mari kita mulai dari bagaimana pasukan ini dilahirkan. Denjaka resmi dibentuk pada tahun 1984 di masa ketika Indonesia menyadari bahwa ancaman di laut semakin kompleks. Saat itu, dunia diguncang oleh maraknya pembajakan dan aksi terorisme internasional yang sering menggunakan jalur laut sebagai medan operasi. TNI Angkatan Laut memandang perlu membentuk sebuah unit khusus yang bisa bergerak cepat, rahasia, dan sangat terlatih dalam menghadapi ancaman non-konvensional di laut. Denjaka bukanlah pasukan biasa. Mereka lahir dari gabungan dua unit elit TNI AL yang sudah lebih dulu terkenal. Korps Marinir yang menguasai operasi darat dan laut, serta Kopaska, Komando Pasukan Katak, yang ahli dalam sabotase bawah air dan misi amfibi. Dari sinilah dipilih prajurit terbaik, lalu ditempa lagi dalam pelatihan yang jauh lebih berat. Nama Jala Mangkara sendiri memiliki arti simbolis, laut yang mematikan. Nama ini mencerminkan tujuan utama mereka, yakni menjadi pasukan penangkal segala bentuk ancaman di perairan Indonesia. Dari awal pembentukannya, Denjaka sudah diarahkan bukan hanya untuk menjaga keamanan nasional, tetapi juga sebagai pasukan yang bisa menjadi simbol deterensi terhadap kekuatan asing. Dari sinilah reputasi mereka sebagai pasukan misterius mulai terbangun. Untuk bisa masuk Denjaka, seorang prajurit harus melalui seleksi yang brutal. Tidak sembarang prajurit marinir atau Kopaska bisa langsung bergabung. Hanya mereka yang memiliki fisik, mental, dan disiplin di atas rata-rata yang berhak menjalani seleksi. Dari ratusan kandidat, hanya segelintir yang akan bertahan. Latihan Denjaka dirancang untuk melampaui batas manusia biasa. Mereka digembleng dalam keahlian selam tempur, demolisi bawah air, infiltrasi rahasia, hingga pertempuran jarak dekat. Salah satu latihan yang paling terkenal adalah survival laut. Dalam tahap ini, prajurit dilepaskan di tengah lautan tanpa bekal makanan atau peralatan lengkap. Mereka dipaksa bertahan hidup dengan memanfaatkan apapun yang ada di sekitar, mulai dari memancing ikan dengan tangan kosong hingga meminum air hujan. Selain itu, mereka juga dilatih terjun bebas halo haho, teknik infiltrasi udara di malam hari dari ketinggian belasan ribu kaki. Latihan ini memastikan Denjaka mampu masuk ke wilayah musuh tanpa terdeteksi. Kombinasi latihan laut, darat, dan udara ini membuat mereka benar-benar serba bisa. Bagi Denjaka, latihan bukan hanya soal kekuatan fisik, tetapi juga tentang membangun mental baja. Ketahanan menghadapi tekanan ekstrim, rasa lapar, kelelahan, dan bahkan rasa takut akan kematian. Dari sinilah mereka ditempa menjadi prajurit bayangan yang siap menjalankan misi apapun. Denjaka memiliki mandat utama sebagai pasukan anti-teror maritim. Artinya, mereka dilatih khusus untuk menghadapi situasi berbahaya di laut. Mulai dari membebaskan sandera di kapal, melumpuhkan pembajakan, hingga mengamankan instalasi vital seperti pelabuhan dan anjungan minyak lepas pantai. Namun, tugas mereka tidak berhenti di situ. Sebagai pasukan elit, Denjaka juga mengemban misi intelijen strategis. Mereka bisa ditugaskan untuk melakukan pengintaian rahasia, penyusupan, atau sabotase terhadap fasilitas musuh. Karena sifat misinya yang sangat sensitif, banyak operasi Denjaka yang tidak pernah dipublikasikan. Bahkan,
Sebagian besar masyarakat Indonesia mungkin tidak pernah menyadari bahwa pasukan ini telah bergerak dalam berbagai operasi penting. Denjaka sering disebut sebagai pasukan bayangan. Julukan ini muncul karena mereka bisa hadir tiba-tiba, menyelesaikan misi, lalu menghilang tanpa jejak. Dalam dunia militer, ini adalah bentuk deterrence. Lawan tidak pernah tahu kapan dan di mana pasukan ini akan bergerak. Seperti pisau tajam yang disembunyikan, kehadiran Denjaka menjadi jaminan bahwa keamanan laut Indonesia dijaga oleh prajurit-prajurit terbaik yang tidak mengenal kata gagal. Jika bicara soal pasukan khusus, dunia tentu mengenal nama besar seperti Navy SEAL dari Amerika Serikat atau Special Boat Service, SBS, dari Inggris. Denjaka sering dibandingkan dengan mereka karena memiliki spesialisasi yang hampir sama, operasi laut, infiltrasi, dan anti-teror. Namun, Denjaka memiliki ciri khas yang membuatnya berbeda. Pasukan ini dibentuk dengan orientasi khusus pada kondisi perairan Nusantara yang unik. Dengan ribuan pulau dan garis pantai terpanjang kedua di dunia, Denjaka dilatih menghadapi tantangan geografi Indonesia. Hal ini membuat mereka terbiasa bergerak di lingkungan tropis, perairan dangkal, hingga hutan lebat. Sesuatu yang tidak selalu dialami pasukan elit asing. Dari sisi perlengkapan, Denjaka menggunakan persenjataan modern yang setara dengan standar internasional. Mereka menguasai penggunaan senjata laras panjang, senjata bawah air, hingga teknologi komunikasi canggih. Dalam latihan gabungan dengan negara lain, banyak laporan tidak resmi yang menyebutkan bahwa Denjaka mampu membuat pasukan asing terkejut dengan kemampuan bertahan hidup dan disiplin mereka. Dengan kata lain, walaupun jarang terekspos, Denjaka berada di level yang sama dengan pasukan khusus terbaik dunia, dan bahkan dalam beberapa aspek, mereka lebih unggul. Salah satu hal yang membuat Denjaka semakin diselimuti aura misterius adalah kerahasiaan jumlah personelnya. Hingga kini, TNI AL tidak pernah merilis secara resmi berapa banyak anggota aktif Denjaka. Hanya diketahui bahwa jumlahnya sangat terbatas dan proses rekrutmennya terus berlangsung secara ketat. Markas besar Denjaka berada di Cilandak, Jakarta Selatan, bersebelahan dengan pangkalan Korps Marinir. Namun, itu bukan berarti mereka selalu beroperasi dari sana. Denjaka bisa ditugaskan di mana saja, dari Selat Malaka hingga perairan perbatasan, bahkan dalam operasi internasional yang tidak terekspos media. Ada pula cerita-cerita dari latihan gabungan dengan pasukan asing. Konon, ada momen ketika tentara asing dibuat terkejut oleh metode latihan Denjaka yang ekstrim, terutama dalam bertahan hidup di kondisi alam liar. Fakta lain yang sering disebut adalah, jika Denjaka sudah diturunkan, misi hampir selalu selesai dengan cepat dan bersih. Semua ini membuat Denjaka bukan hanya pasukan elit, tetapi juga simbol kekuatan tersembunyi Indonesia. Mereka adalah wajah rahasia TNI AL yang menjaga Laut Nusantara tetap aman. Denjaka bukan sekadar pasukan khusus. Mereka adalah kombinasi kekuatan, disiplin, dan misteri yang menjaga kedaulatan laut Indonesia. Nama mereka mungkin jarang terdengar, tetapi reputasi mereka di kalangan militer dunia tidak bisa dipandang sebelah mata. Pertanyaannya sekarang, menurut kamu, apakah Denjaka lebih tepat disebut sebagai hantu laut atau shadow warriors? Tulis pendapatmu di komentar, dan jangan lupa dukung channel ini agar bisa terus menghadirkan kisah-kisah militer Indonesia yang jarang terungkap.